Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, wabil khusus yang kita muliakan Ibu Ira Resta yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara diskusi kita pagi ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kajian ini betul-betul bermanfaat buat kita, buat anak turunan kita, buat masyarakat kita, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawakan kebahagiaan dan ketentraman dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masalah taklid merupakan masalah yang cukup penting dan masalah yang sangat mendasar di dalam ajaran Syiah Imamiyah. Walaupun tentu saja dalam ajaran Ahli Sunnah pun ada pembahasan taklid. Hanya saja masalah taklid di dalam kitab mereka tidak sebegitu dalam, tidak sebegitu detail seperti yang kita pelajari dan kita ketahui dalam ajaran Syiah Imamiyah. Sedikit perbedaan saja bahwa memang masalah taklid di dalam Ahlus Sunnah itu lebih dulu ada dibanding dalam ajaran Syiah Imamiyah. Kenapa demikian? Karena mazhab Ahlus Sunnah itu menutup pintu ijtihad sejak pada masa awal-awal Khalifah Abbasiyah. Bahkan lebih dari itu, sejak masa wafatnya Rasulullah, mereka sudah mulai membuka pintu ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, kemudian para tabi'in. Sehingga banyak dari ikhtilaf yang bisa dihindari di antara para sahabat Nabi itu sendiri. Jasa itu mereka sudah membuka pintu ijtihad dan pintu taklid secara otomatis. Itu secara singkat. Adapun dalam mazhab Syiah, karena setelah wafatnya Rasulullah, kaum Syiah diwajibkan mengikuti para imam ma'asum setelah wafatnya Rasulullah, dari mulai Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Imam Hasan, Imam Husain, dan seterusnya, sampai ke Imam 11, bahkan ke Imam 12, maka tidak ada keharusan, juga tidak ada kemestian untuk bertaklid kepada seorang marja atau mustahid. Karena kepada Imam Ma'sum itu bukan bertaklid, tetapi harus mengikuti sepenuhnya. Harus ittiba dan taslim sepenuhnya. Karena taklid identik dengan seorang marja atau seorang mustahid, di mana seorang mustahid menggali hukum berdasarkan alat-alat dan pengetahuan yang mereka miliki dari Al-Quran dan hadis serta riwayat para ma'sumin. Sehingga praktis adanya taklid dalam ajaran Syiah Imamiyah itu dimulai sejak masa gaib kubro. Karena pada masa gaib sugro pun ada wakil-wakil imam zaman, imam ke-12 sebagai perantara antara kaum mutasyayyi'in, kaum Syiah dengan imam zaman. Sehingga taklid baru dimulai setelah wafat atau setelah masa gaib kubro Imam Sahibul Asri wa Zaman Ajalal Farajah Syarif. Sampai pada masa kita sekarang, dan selama belum zuhur imam zaman, maka di situ ada taklid kepada seorang marja. Sampai nanti imam zaman zuhur, maka taklid telah berakhir, karena kita langsung merujuk pada imam zaman dan tidak ada lagi marja atau mustahid atau muqallid, yaitu yang bertaklid. Itu sekilas perbedaan antara taklid dalam ajaran Ahli Sunnah dan ajaran Syiah Imamiyah, ya secara singkat dan secara sekilas. Bahkan dari itu bahwa di dalam ajaran Syiah Imamiyah bertaklid itu diharuskan kepada marja yang masih hidup.
Jadi kita tidak boleh bertaklid kepada marja sudah meninggal dunia. Misalnya ketika ada sebagian orang yang baru saja masuk ke Syiah atau pindah ke mazhab Syiah Imamiyah, sementara Imam Khomeini sudah meninggal dunia, maka tidak dibolehkan bertaklid pada Imam Khomeini. Harus ke marja yang masih hidup. Sementara di ahli sunnah, mereka bertaklid pada marja atau mujtahid yang sudah meninggal dunia, walaupun telah meninggal dunia sekian abad lamanya. Karena mereka menutup pintu ijtihad, sehingga tidak memiliki mujtahid-mujtahid yang baru, tidak ada marja-marja yang baru, maka mereka bertaklid pada salah seorang dari 4 imam itu saja. Walaupun perkembangan zaman sudah sedemikian pesat, mereka tetap bertaklid pada salah seorang mujtahid atau marja atau imam yang 4. Ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i atau Imam Hambali. Itu diantara perbedaannya. Kemudian terkait masalah taklid di dalam makalah dan dalam dikta sudah sangat lengkap saya kirimkan. Saya hanya akan sedikit menyampaikan secara global. Nanti insya Allah kita akan buka pintu soal jawab lebih banyak lagi insya Allah. Pertama tentang beberapa istilah yang perlu kita pahami dalam kaitan masalah taklid. Karena di setiap disiplin pengetahuan ada berbagai istilah yang perlu kita pahami. Di dalam fikih, dalam akidah, di dalam tafsir, dalam filsafat, dan sebagainya. Ada istilah-istilah yang perlu kita pahami yang terkadang istilah itu sama secara harfiah tapi maksudnya berbeda. Itu perlu kita pahami. Di dalam fikih ada istilah-istilah, misalnya ada istilah taklif dan mukallaf. Taklif artinya tugas, yaitu kewajiban yang berupa perintah dan larangan. Adapun mukallaf adalah orang yang diberikan tugas atau terkena beban untuk melaksanakan perintah atau menjauhkan larangan. Nah, istilah mukallaf adalah setiap orang yang telah memenuhi 3 syarat, yaitu telah balik, telah dewasa secara syar'i, kemudian berakal sehat, kemudian mampu melakukan taklif yang dibebankan kepadanya. Nah, kan balik sudah jelas, yaitu berusia 15 tahun bagi laki-laki atau tumbuh rambut di bawah kepala atau sudah mimpi basah. Yang kan bagi wanita telah mencapai usia lengkap 9 tahun qamariyah. Itu balik. Jadi ada 3 syarat bagi seorang mukallaf. Artinya setiap orang yang 3 syarat ini disebut sebagai mukallaf. Yaitu balik, berakal, dan mampu melakukan sebuah taklif atau kewajiban. Kemudian tentang definisi atau pengertian taklid. Taklid itu adalah mengikuti dan mengamalkan atau mempraktikkan. Itu mengikuti dan mengamalkan atau mempraktikkan fatwa-fatwa seorang mujtahid yang telah memenuhi syarat. Itu artinya taklid. Nah, kita yang bertaklid disebut sebagai muqallid. Nah, kan marja atau mujtahid yang kita taklidi sebagai muqallad atau sebagai marja. Karena itu jumlah marja atau mujtahid jauh lebih sedikit dibanding jumlah muqallid. Karena sulitnya seorang mencapai peringkat ijtihad atau mujtahid. Jadi kita sebagai muqallid, kita tidak berijtihad. Kemudian pembagian taklid kita sudah baca, tentunya ada taklid ibtidai, ada taklid baqai. Taklid ibtidai artinya baru mulai bertaklid. Seperti seseorang yang baru mulai mencapai usia baligh. Ketika seorang wanita misalnya baru berusia 9 tahun qamariyah lengkap, maka dia baru mulai bertaklid kepada seorang marja dan akan memilih dan menentukan seorang marja untuk dia taklidi. Ini namanya si wanita tersebut bertaklid secara ibtidai atau taklid mubtada'i. Atau mungkin seseorang ketika misalnya dari ahli sunnah atau dari mazhab yang lain atau dari agama yang lain pindah ke mazhab Syiah Imamiyah atau Islam Syiah, maka dia disebut sebagai taklidnya ibtidai. Artinya seorang yang baru mengenal Syiah kemudian ingin mengamalkan fikih, maka
dia wajib bertaklid. Dan taklid ibtidai. Itu harus mencari seorang marja yang masih hidup. Itu taklid ibtidai. Yang kedua taklid baqai, yaitu tetap bertaklid kepada seorang marja yang sudah meninggal dunia. Misalnya pada masa Imam Khomeini hidup, banyak orang yang bertaklid kepada Imam Khomeini Quddisasi Ruh. Kemudian setelah Imam Khomeini meninggal dunia, apakah mereka boleh tetap bertaklid? Tentu boleh, dengan syarat-syarat tertentu yang telah dijelaskan dalam Risalah Maliyah. Nah, ketika mereka tidak ingin pindah kepada marja yang baru yang masih hidup dan ingin tetap bertaklid pada Imam Khomeini, maka mereka disebut taklidnya baqai. Tetap taklid pada marja sudah meninggal dunia yang sebelumnya ketika marja masih hidup, mereka bertaklid pada marja tersebut. Itu namanya taklid baqai. Kemudian beberapa syarat seseorang menjadi mustahid. Kemudian ditaklidi sehingga menjadi seorang marja. Pertama harus laki-laki, tidak boleh marja itu atau misalnya seorang perempuan. Artinya seorang wanita bisa saja mencapai derajat ijtihad atau derajat mustahid sekalipun sangat langka. Seperti ada seorang wanita dari Isfahan mencapai derajat ijtihad luar biasa. Tetapi ijtihadnya hanya untuk dirinya. Karena siapapun tidak boleh bertaklid padanya. Walaupun anak-anaknya, anak laki-lakinya, anak perempuannya, dan orang lain tidak boleh bertaklid padanya. Itu kalau seorang wanita. Hanya bisa menjadi mustahid saja, tapi tidak bisa menjadi marja. Menjadi rujukan, tidak boleh taklid bagi orang lain. Yang kedua, balik. Harus berusia dewasa. Ketiga, berakal sehat. Dan keempat, harus bermadzhab Syiah Imamiyah. Karena itu kita ini tidak boleh bertaklid pada seorang ulama atau marja atau mustahid yang bermadzhab ahli sunnah atau mazhab lain. Kita wajib bertaklid pada marja kita yang bermadzhab Syiah Imamiyah. Sekalipun ulama lain atau marja lain ya bersandar kepada Al-Quran, pada hadis Nabi atau hadis sahabat sekalipun dianggap benar, tetap kita tidak boleh bertaklid pada marja yang lain yang bukan mazhab Syiah Imamiyah. Kemudian bukan anak di luar nikah, dan juga harus marja yang masih hidup. Kalau taklidnya taklid ibtidai, bukan taklid baqai. Kemudian harus adil. Nah, ini sifat adil ini menduduki kedudukan yang penting dalam akidah Syiah maupun dalam fikih Syiah. Beda dalam madhab ahli sunnah, yang masalah adil tentu lebih ringan bobotnya. Dan bahkan terkadang tidak memasukkan sifat adil dalam kajian akidah dan kajian fikih. Dan memiliki makna dan pengertian yang lain. Nah, adil dalam mazhab Syiah adalah seseorang yang di dalam jiwanya sudah melekat, sudah mendarah daging, sudah menjadi substansi sifat takwanya, yaitu dia senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan senantiasa menjauhkan semua larangan Allah dan sudah melekat, sudah mendarah daging, kondisi tersebut. Ini namanya adil. Karena ketika nanti dia berbuat dosa besar satu kali saja maka jatuh keadilannya, kecuali bertobat kembali. Nah, seorang marja wajib memiliki sifat adil ini. Bahkan juga saksi talak dalam syai itu wajib memiliki sifat adil. Bahkan juga imam sholat jamaah wajib memiliki sifat adil. Ini sangat berat. Karena itu seorang istri dan anak sekalipun tidak boleh menjadi makmum bagi imam, ya. Imamnya itu misalnya ayahnya atau imam misalnya suami ibu, nggak boleh kalau suami ibu belum memiliki sifat adil, ya. Jadi fikihnya mengerti tentang sholat jamaah, kemudian juga adil. Dan seorang laki-laki kalau dia merasa belum adil, jangan niat jadi imam, tidak boleh. Tidak seperti mazhab Sunni, di mana seorang suami apapun kedudukannya bisa menjadi imam bagi anak-anak dan istrinya. Tapi di Syiah tidak. Seorang suami sekalipun kalau ingin menjadi imam jamaah harus memiliki sifat adil. Itu tidak pernah melaksanakan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil. Ya, itu secara sekilas. Dan ada salah satu yang lain mengenai marja taklid. Kemudian ada taklid namanya tab'id. Artinya kita tidak boleh bertaklid pada seorang marja dalam sebagian masalah, tapi sebagian masalahnya kita bertaklid pada marja yang lain. Itu tidak boleh.
Jadi bertaklid harus pada marja yang satu, pada seorang marja. Kecuali pada kondisi tertentu nanti dibolehkan tabi'id, yaitu dalam sebagian masalah. Ada salah-salah tertentu dan ada pada kondisi tertentu. Kemudian bagaimana caranya kita mengetahui seorang mujtahid yang memenuhi syarat? Ya, karena kita nggak bisa menilai langsung, kita bukan seorang yang ahli untuk menilai, maka kita harus mengikuti cara-cara yang telah ditunjukkan oleh ulama. Bagaimana kita bisa mengetahui seorang mujtahid, seorang marja yang telah memenuhi syarat. Pertama dengan cara itmi'nan, yaitu kita merasa yakin hati kita. Dan keyakinan hati tidak mungkin bisa datang tanpa adanya ilmu dan informasi. Artinya kalau kita menerima informasi yang meyakinkan hati kita bahwa si fulan A sudah menjadi seorang marja, kita yakin dengan informasi tersebut. Karena informasi meyakinkan dari masyarakat ramai, dari orang yang kita percaya, maka kita sudah bisa bertaklid pada seorang marja tersebut. Ini pada contoh misalnya sebelum masa-masa Imam Khomeini, atau di masa Imam Khomeini, di masa Syadiqui dan yang lainnya, di mana marja itu terhimpun kepada pribadi-pribadi yang sangat agung pada seorang marja, maka ketika ada informasi bahwa beliau adalah seorang marja, informasi sangat meyakinkan dari ulama, dari masyarakat, maka itu sudah boleh kita taklidi. Ya. Contoh yang jelas misalnya ketika di Iran muncul orang namanya Imam Khomeini, sangat jelas. Beliau keturunannya jelas, keilmuannya jelas, kealimannya jelas, luar biasa ilmunya dalam semua bidang pengetahuan, dalam fikihnya, dalam ilmu hadis, ilmu tafsir, bahkan politik, ekonomi, semua dikuasai. Akhlaknya juga sangat terkenal. Nah, ketika masyarakat Iran misalnya, juga masyarakat Iran mendengar bahwa Imam Khomeini telah mencapai derajat mujtahid dan marja, dan telah diyakini oleh masyarakat, maka informasi semacam ini sudah bisa dijadikan sebagai sandaran untuk bertaklid kepada Imam Khomeini di masa itu. Itu contohnya dengan cara itmi'nan qalbi, keyakinan hati dari informasi yang betul-betul meyakinkan. Itu cara pertama kita bertaklid pada seorang marja atau mengetahui mustahid yang memenuhi syarat. Yang kedua dengan adanya kesaksian ahli khibrah. Nah, pada masa sekarang ini, karena setelah masa Imam Khomeini, setelah masa Ayatullah Ghalbagani, dan setelah masa Ayatullah Araki, para ulama dan para ahli khibrah yang ada di Najaf, yang ada di Qum, ada di kota-kota Syiah itu, mereka berbeda pendapat tentang marja yang alam. Karena banyaknya marja dengan berkembangnya pengetahuan. Ya betul pada masa Imam Khomeini, pada masa Ayatullah Araki, pada masa Ayatullah Ghalbagani dan juga sebelumnya, marja hanya satu atau yang sangat terkenal hanya satu, sehingga mudah bagi masyarakat Syiah untuk bertaklid seorang marja, karena marja yang lain sekalipun ada tidak memunculkan dirinya, tidak nampak. Tapi setelah wafatnya mereka pada masa kemudian, ulama dan ahli khibrah ada ikhtilaf tentang siapa marja yang a'lam, yang layak ditaklidi di antara sekian banyak marja. Misalnya sekarang di Qum ada mungkin lebih dari 7 atau 10 marja. Juga di kota lain ada, yang di Mashhad, yang di Isfahan, yang di Teheran. Banyak marja banyak, mujtahid banyak. Juga di Najaf misalnya, marja banyak, mungkin ada 10 atau lebih, banyak sekali. Cuma kita belum mengenal mereka. Adapun di negara lain, mungkin di Pakistan, ada juga mujtahid atau marja, tapi tinggalnya di Najaf atau di Qum. Afghanistan juga ada juga marja, tapi tinggalnya tidak di Afghanistan karena terancam. Jadi praktis marja itu banyak tinggal di Qum, tinggal di kota-kota di Iran, dan di kota di Irak, di Najaf, dan di Karbala. Nah, singkat kata bahwa ketika marja ini banyak, dan ahli khibroh, yaitu ulama yang matang ilmunya, beda pendapat tentang menilai siapa yang alam, dan siapa sudah marja, maka kita nggak bisa atau agak sulit menilai secara itminan qalbi. Di sini kita bisa bersandarkan kepada dua orang ahli khibroh. Ya. Jadi cara gampangnya begini. Ini bagi misalnya orang-orang yang baru mulai bertaklid, ketika baru balik ingin bertaklid, atau baru mengenal Syiah, baru pindah ke Syiah Imamiyah yang ingin bertaklid. Maka caranya adalah pertama, ya kita bisa atau seorang itu bisa memilih seorang marja. Katakanlah misalnya marja ada 5, ada marja A, marja B, C, D, E, ada 5 misalnya contoh.
Nah, cara pertama, seseorang yang baru bertaklid ini, ya dia baru balik atau berkenal Syiah, misalnya dia pilih di antara salah seorang ini, bisa pilih A katakanlah, karena informasinya dia dengar tentang A lebih banyak, dia condong ke A, nggak apa-apa, boleh saja. Atau karena dia melihat si A lebih dari yang lain, menurut penilaian dia, dipilih A, nggak apa-apa, boleh saja. Tapi ini belum sempurna. Nah, ketika dia pilih A, kecenderungan kepada si A lebih kuat daripada yang lainnya, dia pilih si A. Ini langkah pertama. Ya. Yang lain boleh milih B, yang sana boleh milih C, boleh yang mana saja. Ini cara pertama. Tetapi setelah milih di antara salah seorang marja ini, pilih A misalnya, maka dia harus mencari dua orang ahli khibrah yang menyatakan dan menyaksikan bahwa A ini adalah marja. Ya, dia sudah marja. Yang kedua, dia ini a'lam. Ketika si A yang bertaklid ini, si Fulan kepada marja A, ya, dan menemukan dua ahli hibrah yang mentakyid, mengokohkan, menyaksikan marjai dan alamiah ini, maka bersambung apa namanya taklidnya dan menjadi sah begitu. Ya. Jadi caranya cari dulu di antara seorang marja ini dipilih, kemudian cari dua orang ahli hibrah. Nah, ketika misalnya seseorang ini tidak mungkin mencari dua orang ahli khibrah, karena bukan di Iran, bukan di Najaf, juga nggak akan dari siapa ahli khibrah, gimana caranya? Maka caranya adalah mencari perantara lagi, cari seorang mubalik, cari seorang ustadz yang bisa membimbing dan menuntun untuk mengenalkan si fulan ini agar mengenal ahli khibrah. Dipakai perantara lagi. Ya, misalnya katakanlah ada seseorang namanya Muhammad. Muhammad baru kenal Syiah, berpindah dari mazhab lain ke mazhab Syiah atau berbalik, dia ingin bertaklid. Nah, si ini milih marja A. Nah, ketika langsung milih marja A, belum sempurna pilihannya karena dia milih tidak punya dasar pengetahuan karena bukan ulama. Maka si Muhammad ini harus mencari dua orang ahli khibrah. Ketika dia temukan, nah, maka bersambunglah taklidnya pada marja ini. Kalau si Muhammad nggak bisa menemukan ahli khibrah karena sulit, ya maka cari seorang ustadz yang dipercaya. Dia tempat ustadz si A misalnya atau seorang ustadz yang bisa mengarahkan, membimbing kepada dua ahli biro, memperkenalkannya untuk bertakbir marja si A ini. Maka telah bersambung. Si Muhammad itu yang mukallid lewat si seorang mubalik atau ustadz lewat dua ahli biro ke marja ini. Itu cara yang pertama ya, yang mungkin lebih jelas atau lebih mudah buat kita. Cara kedua, misalnya si Muhammad ingin bertaklid, ya. Marja banyak, ada di Najaf, ada di Qum, ada di berbagai kota di Iran dan di Karbala atau di Irak ya. Cara kedua, Ali Muhammad ini mendatangi dua orang ahli khibrah atau mendatangi seorang mubalik atau ustadz, minta dibimbing begitu. Nanti dia akan dibimbing, ya. Dibimbing cuma tidak boleh memaksa, tidak ada paksaan dari pihak ustadz, mubalik atau dari ahli khibrah, hanya mengarahkan saja, menjelaskan bab taklid. Nanti keputusannya ada pada si Muhammad itu. Terus dikenalkan, marja ada A, B, C, D, E dikenalkan. Ahli khibrah yang A ini, ahli khibrah B ini dikenalkan semuanya. Semuanya nanti si Muhammad menulis sendiri dengan melalui seorang ustadz yang telah memperkenalkan dirinya. Itu cara kedua yang mungkin lebih sulit karena langsung ke ahli khibrah, sementara kita tidak punya ahli khibrah. Ya. Itu terkait masalah bagaimana mengetahui mujtahid yang memenuhi syarat dan memilih marja secara global dan secara singkat. Adapun cara memilih fatwa seorang marja, kita bisa mendengar langsung dari fatwa seorang marja, baik langsung hadir, atau lihat rekamannya, atau lihat ceramahnya, atau kita mendengar lewat ustadz, guru, lewat orang-orang yang kita percaya, atau kita merujuk pada kitabnya, risalah maliyahnya. Di situ kita akan mendapatkan dan memperoleh fatwa-fatwa marja yang kita takridi, insya Allah. Kemudian hukumnya pindah kepada marja yang lain. Ini pun dibolehkan pada kondisi tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Pada kondisi normal ketika kita telah membeli marja satu orang dan memenuhi syarat, kita nggak boleh pindah ke marja yang lain yang masih hidup. Kalau bukan pada kondisi tertentu. Ya. Kemudian berikutnya terkait masalah taklid. Ya. Ada kita mengenal istilah jahil ya. Jahil bodoh atau tidak mengerti. Ada jahil qasir, ada jahil muqasyir namanya. Jahil qasir yaitu seseorang yang sama sekali tidak
menyadari ketidaktahuannya atau dia tidak mengetahui cara menghilangkan ketidaktahuan tersebut. Namanya jahil qasir. Jadi dia betul-betul tidak tahu, dia betul-betul jahil. Dan juga nggak tahu bagaimana caranya belajar, kepada siapa nggak tahu. Jadi biasanya orang-orang yang mungkin jauh dari keramaian kota, orang yang tinggal di kaki gunung, di pelosok, mereka jahil qasir karena nggak ada guru, ya. Dan mereka nggak tahu kalau mereka itu bodoh, jahil qasir. Maka jahil qasir juga sulit memilih marja yang alam atau marja memenuhi syarat karena tidak tahu. Berarti maaf ini. Yang kedua jahil muqassir. Itu seseorang yang jahil, yang tidak tahu, dan dia tahu kalau dia tidak tahu. Tapi dia melalaikan, bersifat masa bodoh. Tidak mau belajar, padahal ustaz bisa ditelepon, bisa datang, bisa lewat WA, bisa berusaha, bisa bertanya. Tapi dia lalai, dia malas. Ini jahil muqassir. Jahil muqassir, karena dia punya kesempatan, maka dia memiliki tanggung jawab dan maksud yang lebih berat. Ya, begitulah kebanyakan kita ini bisa jadi jahil muqassir. Karena kita hidup di Jakarta atau hidup di tengah-tengah kota yang kita bisa mudah mengakses atau menghubungi seorang guru, seorang ustadz, bisa bertanya, diskusi, WA, atau datang ke rumahnya, datang ke ICC. Kalau kita apa namanya lalai, sementara kita tidak tahu hukum, kita laksanakan juga, maka berat tanggung jawabnya. Ini bisa membatalkan amal ibadah, ya. Terutama dalam masalah-masalah muamalah, ya. Dalam masalah muamalah itu, kalau kita tidak hati-hati, bisa menghasilkan keuntungan atau uang atau gaji yang diharamkan dan bisa merembet kepada memberikan harta yang haram, makanya haram pada anak-anak kita, ya, pada anak istri. Ini sangat berbahaya. Karena itu sebelum bermuamalah muamalah apapun, masalah perbankan, pinjam-pinjam uang, menggunakan uang di bank, berniaga, berbisnis, harus tahu dulu hukumnya. Nah, tanya kepada yang mengerti. Setelah tahu baru laksanakan. Jangan menjalankan dulu dalam muamalah apapun, kemudian dulu tanya hukum. Nah, sehingga nanti kalau begitu, ketika dapat keuntungan, sudah banyak, sudah digunakan, ternyata haram. Ini berat sekali tanggung jawabnya. Ini termasuk jahil muqassir. Dan kalau jahil qasir, Allah bisa mengampuni dosa orang tersebut. Karena sangat awam, tidak belajar, tinggal di pelosok, ya. Dia mengamalkan ala kadarnya, taklidnya sangat sederhana. Tidak tahu ahli khibrah misalnya, ya hanya pilih saja. Ya kan, maaf, hanya jahil, qasir, karena sangat tua misalnya, atau ada halangan yang lain, kita tidak tahu. Tapi kalau yang jahil muqassir sudah tahu, dia itu nggak ngerti, dan bisa bertanya, bisa belajar, bisa diskusi, bisa berkunjung, tapi melalaikan. Ternyata ada kesalahan, baik dalam masalah taklid, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tahu kita yang jahil qasir atau muqassir, kita sendiri masing-masing. Dan kita tinggal di kota yang sangat ramai, sementara media massa sangat mudah, maka bisa jadi kalau kita tidak tahu dan kita lalai, kita malas, kita termasuk jahil muqassir dalam hal apapun. Dalam hal ilmu fikih, ilmu akidah, dan yang lainnya. Itu kita harus bersungguh-sungguh berusaha untuk mencari informasi sehingga kita bisa memperbaiki amal ibadah kita yang apa namanya sangat luas ini itu. Secara global tentang taklid sudah saya sampaikan dan sudah sangat jelas insya Allah. Berikutnya kita akan buka diskusi yang lebih banyak lagi insya Allah. Ya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farahum. Sekian dari saya. Silakan Ibu Ira untuk menyambung kepada peserta agar bisa kita diskusikan masalah ini. Iya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Silakan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Langsung saja dibuka mic-nya. Mbak Ira, saya boleh bertanya? Ya, silakan Mbak Wiwi. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Ya, Ustadz mau tanya, kalau marja atau mukalat itu apakah ada pendidikan formalnya Ustadz sehingga dia bisa mencapai tingkat itu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah di Indonesia ada ahli ibroh sehingga kita dapat belajar kepadanya?
Dan kalau tidak ada, berarti kita belajar kepada para ustadz. Ustadz itu saja cukup ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Yang pertama tentang pendidikan formal menuju derajat ijtihad. Tentu saja ada, Bu. Itu sejak turun-temurun sejak masa para imam ma'sum, masa Habib Kubro sampai sekarang ada pendidikan formal bagi para pelajar atau santri yang ingin mencapai derajat ijtihad, ingin menjadi mujtahid kemudian menjadi marja. Baik itu di Najaf, utamanya sebagai pusat pengetahuan Syiah, juga di Karbala, juga di Qum terutamanya, ya ada di Teheran juga, di Mashhad, di Isfahan, bahkan juga ada di negara lain, ada juga di Lebanon, ada juga pendidikan formal. Dan biasanya kalau di Iran itu dikenal dengan pendidikannya sistem syutuh. Ada syutuh pertama, syutuh 2, syutuh 3, syutuh 4, sampai syutuh 5. Ya, syutuh itu artinya tingkatan. Nah, syutuh pertama ini baru masuk santri. Ya, syutuh pertama mungkin ya 4, 5 tahun. Nanti syutuh kedua begitu juga. Syutuh ketiga begitu. Syutuh keempat ya. Syutuh keempat ini sudah menguasai berbagai pengetahuan ilmu alat yang lengkap. Bahkan sudah bisa menyelesaikan kajian ilmu fikih dan ilmu usul fikih di samping bahasa Arab. Nah, baru syutuh 5 itu pendidikan khusus untuk mencapai tingkat ijtihad mustahid. Jadi syutuh 5 sudah khusus pendidikannya sangat formal untuk mencapai derajat ijtihad. Karena seorang marja mengajar langsung tentang tata cara berijtihad. Ya, ada kajian namanya fikih dan usul bahsul kharij. Dan marja mengajarkan dengan pandangan dia sendiri, tidak menggunakan kitab lagi. Ya, karena pandangan dia sendiri. Hanya 2 pelajarannya. Jadi siang malam tiap hari bertahun-tahun 2 pelajarannya. Fikih dan usul. Nah, itu kajian fikih dan usul ini sejak mereka masuk ke hauza atau pesantren sampai meninggal dunia. Pertama kajian fikihnya. Kajian fikih tidak ditinggalkan sejak belajar sampai wafat. Fikih terus menerus begitu. Hanya 2, fikih dan usul. Nah, nanti marja yang bisa menilai bahwa muridnya sudah menjadi mustahid atau belum dengan diberikan ujian, diberikan bimbingan dan seterusnya. Dan kalau suatu 5 orang Iran sudah banyak tentu, sangat banyak sekali mencapai derajat atau peringkat suatu 5. Di Najaf juga ya. Di Indonesia pendidikan hauja belum sampai ada suatu seperti itu. Kalaupun ada maling ya paling suatu 3 barangkali. Suatu 4, apalagi 5 belum ada saudara di Indonesia. Jadi kalau ingin mengkaji kajian ilmu ahlul bait atau fikih usul, suatu 3, 4, 5 harus ke Najaf atau harus ke Iran. Di Indonesia belum ada. Ya. Dan suatu saya pelajar Indonesia yang mencapai setelah masuki suatu kelima itu sudah ada berapa orang, tapi hanya mukadimah saja. Karena mengkaji fikih usul di suatu 5 itu bisa bertahun-tahun, bisa lebih 10 tahun, 20 tahun baru mencapai derajat ijtihad. Jadi suatu 5 paling lama ya. Kalau di suatu pertama kedua mungkin bisa 4 tahun, 5 tahun, tapi di suatu 5 bisa lebih 20 tahun mencapai derajat ijtihad begitu. Dan belum ada pelajar Indonesia setelah saya yang mencapai derajat ke suatu 5 yang bertahun-tahun. Ada pula yang baru masuk saja, tapi kemudian tidak lama begitu. Jadi belum ada setahu saya. Nanti kalau ada mungkin saya akan informasikan. Mengenai ahli khibrah ialah seseorang yang telah lama belajar di hauza, yang sudah paling tidak sudah mencapai, sudah masuk ke suatu 5. Jadi seseorang yang belum mencapai suatu 5 masih sangat sulit dikatakan menjadi ahli khibrah. Ya. Setelah mencapai suatu 5 bertahun-tahun dia sudah ahli khibrah sehingga bisa menilai si fulan sudah marja, sedangkan si yang sana belum. Si fulan alam, sedangkan yang sana belum. Begitu. Jadi bisa memilih, bisa menilai yang sudah marja, yang mana belum. Yang mana alam, yang mana yang belum alam. Itu namanya ahli khibrah.